Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM 244201422. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran perilaku. Khususnya yang akan saya bahas adalah classical conditioning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sebenarnya perilaku itu bisa terbentuk melalui proses belajar, bukan hanya karena bawaan sejak lahir. Baik, kita masuk ke pengertian. Nah, classing conditioning ini adalah proses belajar yang dimana stimulus yang awalnya netral atau tidak punya arti apa-apa lama-kelamaan bisa menimbulkan respon setelah dikaitkan dengan stimulus lain yang memang sudah punya respon alami. Jadi sederhananya kita belajar karena terbiasa menghubungkan satu hal dengan hal lain. Misalnya, awalnya suatu bunyi itu biasa aja, tapi karena sering dikaitkan dengan sesuatu yang penting, akhirnya bunyi itu bisa bikin kita bereaksi. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa perilaku manusia itu tidak hanya bawaan dari lahir, tapi juga bisa terbentuk dari pengalaman dan kebiasaan yang terjadi berulang kali. Selanjutnya, tokoh utama dari teori ini adalah Ivan Pavlov, yaitu seorang ilmuwan asalnya dari Rusia. Jadi awalnya Pavlov ini sebenarnya meneliti tentang sistem pencernaan pada anjing. Nah, khususnya bagaimana anjing ini mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Tapi di tengah penelitiannya dia menemukan sesuatu yang menarik. Jadi ternyata anjing ini tidak hanya mengeluarkan air liur saat melihat makanan, tapi juga saat mendengar bunyi tertentu seperti bunyi bel, terutama kalau bunyi itu sering muncul sebelum makanan diberikan. Artinya anjing tersebut sudah belajar bahwa bunyi bel itu berarti makanan akan datang. Dari situlah Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku bisa dipelajari melalui proses asosiasi atau pengaitan antara stimulus. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar. Nah, ini bagian yang sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama itu ada conditioned stimulus, yaitu stimulus alami yang langsung menimbulkan respon, contohnya makanan. Yang kedua itu ada conditioned response, yaitu respon alami atau refleks seperti keluarnya air liur saat melihat makanan. Terus yang ketiga ada neutral stimulus, yaitu stimulus yang awalnya tidak menimbulkan respon apa-apa, contohnya seperti bunyi bel sebelum dikaitkan dengan makanan. Yang keempat ada condition stimulus, yaitu stimulus yang sudah dipelajari, misalnya bunyi bel setelah sering dipasangkan dengan makanan. Dan yang terakhir itu ada condition response, yaitu respon hasil belajar seperti keluarnya air liur hanya karena bunyi bel. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sesuatu yang awalnya tidak memiliki arti bisa berubah menjadi bermakna setelah melalui proses belajar atau pengkondisian. Sekarang kita bahas prosesnya. Tahap pertama adalah sebelum conditioning. Di sini makanan langsung menyebabkan air liur karena itu respon alami. Sedangkan bunyi bel itu tidak menimbulkan respon apa-apa karena masih netral. Terus tahap kedua adalah saat conditioning. Di sini bunyi bel dipasangkan dengan makanan secara langsung. Jadi setiap kali ada bel langsung diikuti dengan makanan. Tahap ketiga adalah setelah conditioning. Jadi tapi nih bunyi bel saja sudah bisa menimbulkan air liur walaupun tidak ada makanan. Artinya proses belajar sudah terjadi dan stimulusnya yang tadinya netral sekarang sudah punya makna. Dalam classical conditioning ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, belajar terjadi melalui asosiasi stimulus. Artinya kita menghubungkan satu stimulus dengan stimulus lain sampai akhirnya menimbulkan respon tertentu. Yang kedua, perlu adanya pengulangan. Jadi kalau tidak diulang-ulang, hubungan itu tidak akan terbentuk dengan kuat. Yang ketiga, respon yang muncul biasanya bersifat refleks atau otomatis, jadi tidak perlu dipikirkan dulu. Dan yang terakhir itu lingkungan sangat berperan penting, karena stimulus yang sering kita terima dari lingkungan akan mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu.
Nah, selanjutnya makna dalam teori belajar. Jadi kalau kita lihat maknanya dalam teori belajar, classical conditioning ini menunjukkan bahwa perilaku manusia bisa dibentuk dari pengalaman. Jadi, apa yang sering kita alami, kita lihat atau kita dengar di lingkungan itu bisa membentuk kebiasaan dan respon kita. Nah, teori ini juga menjadi dasar dari aliran behaviorisme yang menekankan bahwa belajar itu terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon. Makanya lingkungan itu punya pengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang. Baik, kesimpulannya, jadi conditioning ini adalah proses belajar yang terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini menjelaskan bahwa sesuatu yang awalnya tidak berarti bisa menjadi bermakna setelah melalui proses pengkondisian. Selain itu, kebiasaan terbentuk karena adanya pengulangan dan pengalaman. Dan yang paling penting, lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai classical conditioning. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.